Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Kanaim dari jurusan Hukum Tata Negara Siasa Sekarang. Saya akan sedang wawancara oleh seorang advokat, yaitu Bapak Usman SH, dalam memenuhi tugas wawancara pidana yang oleh dosen Pak Saud Maruli Tuan SH. Setelah saya sedang sama dengan Bapak SH, Bapak, saya akan menanyakan Bapak. Pertama yaitu, bagaimana proses pengaduan dan pelaporan? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada adik kami Randy Hamid Nurrahmain, mahasiswa semester 7 dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Pekanbaru, di mana saya diminta untuk diwawancarai pada mata kuliah Hukum Acara Pidana. Sebelum menjawab pertanyaan dari adik kita ini, tadi sempat disampaikan nama Yusri Dahlan SH. Saya seorang advokat, saat ini berdomisili di Duri. Baik, terkait dengan terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana proses laporan dan pengaduan. Yang saya tangkap atau saya pahami dari pertanyaan itu adalah pasca laporan atau pasca dari pengaduan, bagaimana prosesnya di kepolisian, seperti itu ya. Baik, setelah masyarakat atau seseorang membuat laporan atau pengaduan di kepolisian, maka laporan atau pengaduan itu oleh pihak kepolisian melalui penyidik yang ditunjuk, maka akan diproseslah laporan tersebut atau pengaduan tersebut. Bagaimana proses laporan dan bagaimana pula proses pengaduan? Memang dua hal sepertinya berbeda, namun tujuannya sama. Apa itu? Laporan dan pengaduan ini sama-sama dibuat atas adanya suatu tindak pidana yang terjadi, yang dialami oleh pelapor, kan begitu. Namun perbedaannya adalah kalau laporan ini pihak kepolisian atau pihak penyidik dari awal telah dapat memahami dan atau sudah dapat memberikan gambaran bahwa benar tindak pidana ini berdasarkan dua alat bukti yang cukup memang terjadi peristiwa, maka dibuatlah laporan atau lebih dikenal dengan laporan polisi. Akan tetapi ketika seseorang datang ke pihak kepolisian ingin mengadukan hal telah terjadi tindak pidana yang dialaminya, dari pihak yang menerima laporan merasa masih belum dapat memastikan apakah ini ada tindak pidananya atau tidak, maka hal itu baru dibuatkan pengaduan. Kalau di Duri itu lebih dikenal dengan nama lapeng laporan pengaduan. Tetapi di beberapa kantor polisi lain ada yang lebih familiar dengan kata dumas, pengaduan masyarakat. Sebenarnya sama. Nah, prosesnya adalah kalau penyidikan ini, kalau pengaduan ini dibuat, dicari dulu apakah ada tindak pidana atau tidak. Setelah ada, baru ditingkatkan ke laporan. Nah, tetapi bukan berarti setiap laporan itu harus didahului oleh pengaduan, tidak. Bisa saja pengaduan itu langsung dibuat jika polisi atau pihak yang menerima laporan ini merasa tindak pidananya sudah memenuhi unsur, kan begitu. Jadi bedanya prosesnya lebih lama proses pengaduan karena didahului penyelidikan namanya. Diselidiki dulu ada atau tidak ada. Setelah ada, baru ditingkatkan menjadi laporan, baru disidik, baru naik penyelidikan. Nah, itu aja beda. Prosesnya lebih lama pengaduan daripada laporan. Demikian yang bisa saya. Pak, kedua yaitu
bahasanya syarat laporan masyarakat bukan. Apa-apa saja syarat-syarat bagi masyarakat atau seseorang yang ingin membuat laporan atau pengaduan di kepolisian. Syarat pertama tentu adanya suatu tindak pidana yang dialami atau dirasakan oleh pelapor. Itu mutlak. Kalau tidak ada tindak pidana, bagaimana kita mau melaporkan? Itu yang pertama. Kemudian, mungkin yang dimaksud tadi itu syarat administratif. Sejauh ini saya mendampingi orang yang membuat laporan atau klien saya yang membuat laporan secara pribadi cuma hanya KTP saja, bahwa menunjukkan dia adalah warga negara dengan domisili yang jelas. Nah, kemudian menceritakan kronologis peristiwa yang dialaminya. Oke, memang pada beberapa tindak pidana tertentu menghendaki adanya syarat tambahan. Misalnya, kalau terkait tentang penipuan atau penggelapan uang misalnya, ya baiknya diikuti dengan kwitansi serta tambahan syaratnya. Atau jika tindak pidana yang dilaporkan itu misalnya tindak pidana pengerusakan, ya mana sih barang yang dirusak itu? Atau tindak pidana sifatnya pencemaran nama baik, misalnya setidaknya kalau zaman sekarang kan sudah tidak asing lagi video misalnya, atau kalau dia melalui medsos ada screenshot dari FB-nya, Instagram-nya, atau history WA-nya. Nah, inilah syarat bukti tambahan yang harus disiapkan oleh pelapor sebelum dia melakukan pelaporan atau pengaduan ke kantor polisi. Itu syarat-syaratnya. Baik. Apakah waktu yang dibuat oleh polisi untuk proses laporan memiliki batasan seperti itu? Tentukan. Baik, tentang batas waktu ya. Sebenarnya secara limitatif itu tidak disebutkan, baik itu di dalam kitab undang-undang acara pidana atau peraturan-peraturan lain. Tetapi secara intern sebenarnya misalnya di kepolisian itu pernah terbit Perkap Kapolri, peraturan Kepala Kapolri nomor 11 tahun 2011, nomor 10 tahun 2011, itu hanya mengkualifikasikan tentang jenis tindak pidana yang terjadi. Misalnya tindak pidana dalam penyidikannya termasuk ke dalam perkara mudah, atau termasuk ke dalam perkara sulit, atau sangat sulit. Sehingga kalau itu di dalam perkara mudah hanya menyebutkan bahwa paling lambat dalam waktu 6 bulan sudah bisa ditentukan atau sudah bisa dinaikkan statusnya. Tetapi kalau di dalam perkara-perkara sulit, nah pihak penyidik selagi dia masih memiliki waktu untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan, belum ada batas tertentu yang harus sekian bulan harus selesai. Kalau tidak ini, kalau tidak itu tidak ada. Sejauh itu. Cuma kualifikasi perkara tadi ada perkara mudah, perkara sulit dan sangat sulit. Ya mungkin pengungkapan peristiwanya sangat sulit, atau mungkin tersangka atau yang dilaporkan itu melarikan diri, atau mungkin saksi-saksi yang akan diperiksa ini tempatnya jauh-jauh karena memerlukan waktu, atau lokasi TKP di tempat terjadinya perkara ini pada tempat-tempat yang terpencil misalnya, sehingga polisi harus memerlukan waktu dalam proses penyidikan. Itu kalau seseorang belum dinyatakan sebagai tersangka dan belum ditahan. Tetapi kalau dia sudah ditahan, ada waktu-waktu penahanannya. Misalnya
hari dia harus sudah mengklirkan perkara ini untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Namun undang-undang hukum acara juga, jika polisi masih memerlukan waktu, boleh diperpanjang selama 30 hari lagi dengan syarat mendapat perpanjangan dari kejaksaan. Nah, jika habis waktu itu, polisi harus dapat menaikkan perkara ke kejaksaan. Tetapi pada perkara-perkara tertentu, perkara tindak pidana khusus, nah ada lagi perpanjangan khusus yang diberikan kepada penyidik untuk tambahan waktu dalam melakukan penyidikan. Tapi harus mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat untuk perpanjangan khusus pertama itu selama 40 hari. Jika penyidik juga masih memerlukan waktu tambahan, maka ketua pengadilan negeri setempat boleh lagi perpanjang khusus kedua namanya selama 30 hari. Jadi totalnya itu penyidik mempunyai waktu 120 hari. Tapi itu pada perkara tertentu. Tidak, kalau perkara-perkara sederhana hanya bisa diperpanjang melalui kejaksaan saja. Itulah waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik jika tersangka itu sudah ditahan. Tapi kalau belum ditahan, tentang kasus saja saya menangani perkara pernah melaporkan 3 tahun yang lalu sampai sekarang ada kan? Nah, tapi ketika orang sudah ditahan, ada waktu-waktu yang harus diikuti oleh, ada prosedur-prosedur yang harus diikuti oleh penyidik untuk menaikkan perkara. Demikian. Kemudian apa saja Pak isi dalam BAP? Isi dalam BAP, ya sebenarnya BAP itu kan terdiri dari selain identitas, nanti terdiri dari pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dari penyidik atau jupernya, juru periksanya, sedangkan jawaban dari yang diperiksa, apakah dia saksi atau tersangka. Nah, isinya cuma 2 itu aja, antara pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban. Cuma apa pertanyaannya, apa jawabannya? Tentu pertanyaannya seputar tentang dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh pelapor, ya kan? Jawaban juga demikian, apa yang diketahuinya, apa yang dilihatnya, apa yang didengarkannya, apa yang dialaminya, itulah yang tertuang di dalam BAP. Kalau tentang isinya. Kemudian kapan seorang tersangka melakukan penahanan oleh pihak kepolisian? Kapan seseorang tersangka dapat dilakukan penahanan? Sebenarnya secara umum saya melihat bahwa kapan seseorang itu dapat dilakukan penahanan, pertama kita kualifikasikan dahulu tentang tindak pidana yang dilakukan. Kalau tindak pidana ringan, tipiding, meskipun dia sudah ditetapkan jadi tersangka, maka tidak ada upaya pendahuluan yang disebut dengan penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi kalau perkaranya tidak perkara tipiding atau tindak pidana umum biasa atau tindak pidana khusus, maka polisi atau penyidik itu bisa menahan saat dia ditetapkan jadi tersangka. Begitu hari ini dia tersangka, penyidik bisa melakukan penahanan, kan? Bisa dia melakukan penahanan. Namun apakah penyidik melakukan atau tidak, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Apakah itu pertimbangan subjektif atau adanya misalnya permohonan penangguhan penahanan dari pihak tersangka tersebut, baik itu keluarganya atau pengacaranya misalnya untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka yang dimaksud. Asalkan secara subjektif tersangka atau keluarga tersangka dapat menjamin bahwa tersangka itu dalam setiap proses penyidikan, penuntutan, bahkan pengadilan kooperatif ketika dipanggil datang,
dan dijamin tidak melarikan diri. Kemudian tersangka atau keluarganya menjamin bahwa tersangka ini tidak menghilangkan barang bukti atau tidak melakukan tindak pidana yang sama. Jika dikhawatirkan seperti itu, kenapa upaya penahanan itu dilakukan? Takut melarikan diri, takut menghilangkan barang bukti, takut terjadi lagi tindak pidana yang sama. Ya kan? Ketika seorang tersangka itu berkelahi dengan seseorang, kemudian dia tidak ditahan, balik lagi berkelahi lagi. Nah, seperti itu. Yang kedua, yang terakhir, kenapa upaya penahanan itu dilakukan baik di kejaksaan, kepolisian maupun di pengadilan untuk mempermudah pada saat-saat tertentu ketika dilakukan proses misalnya penyidikan atau ada yang mau ditanyakan, kan tinggal ngambil lagi dari penjara yang dilanjutkan. Tapi kalau dia di luar, tentu memanggil lagi, entah kapan pula dia mau datang. Ya kalau mau datang, kalau tidak, tugas polisi lagi mencari dia, kan begitu. Sehingga tak kelar-kelar perkara ini. Sementara di kepolisian saat ini, khususnya di Duri, perkara banyak. Ya, belum lagi perkara narkoba, belum lagi perkara curanmor, belum lagi perkara perlindungan perempuan dan anak dan segala macam. Jadi asik mencari yang tersangka ini lebih baik dilakukan penahanan. Demikian. Kapan seorang penyidik melakukan penyitaan barang? Penyitaan barang. Jadi penyidik ini memang di dalam KUHP berwenang untuk melakukan penyitaan dan atau penggeledahan dan atau penyitaan. Ketika perkara itu dinyatakan sudah memenuhi unsur, kemudian ada orang yang ditersangkakan, maka polisi mempunyai wewenang untuk melakukan penyitaan dan atau penggeledahan, baik itu tempat atau rumah orang ataupun badan orang. Dia bisa melakukan penyitaan. Tetapi ada syarat-syarat yang harus diikuti oleh kepolisian. Apa itu? Syarat pertama, dia harus mendapat izin dari ketua pengadilan setempat bahwa dia memohon, ketua pengadilan, kami memohon ingin menyita apa yang disita, misalnya surat, ingin menyita surat dari si A, kami mohon izinkan. Oleh pengadilan dibalas surat itu, kemudian menyatakan memberi izin kepada, intinya begitu ya, memberi izin kepada penyidik dari polsek mana gitu, atau dari Kapolres mana untuk melakukan penyitaan surat terhadap si A. Nah, maka bermodalkan surat dari pengadilan itulah dia melakukan penyitaan terhadap barang, terhadap surat, uang, atau benda-benda lain yang ada hubungannya, ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyelidikan oleh, yang sedang dilakukan disidik oleh pihak kepolisian itu. Namun demikian sampai di situ kah? Itu hanya baru modal dasar. Tetapi ketika dia melakukan penyitaan, maka dia harus juga memberitahukan kepada pemerintahan setempat dengan menunjukkan surat izin dari pengadilan itu bahwa kami akan melakukan penyitaan terhadap apa yang mau diceritakannya. Dia harus memberitahukan kepada pemerintahan setempat, minimal RT setempat. Ya kalau bisa dia kepala desa boleh juga, kepada RW boleh juga, tapi minimalnya RT dia ngasih tahu. Dan di saat penyitaan itu RT ada di situ. Gunanya apa? Untuk memastikan bahwa benar apa yang dimohonkan, apa yang dipetunjuk dalam surat pengadilan itu. Surat A misalnya, jangan lagi disita surat B atau surat C. Nah, memang surat yang apa yang disebutkan dalam surat itu yang harus disita. Jadi itu untuk pasti. Kemudian nanti mungkin pihak kepolisian perlu juga berita acara penyitaan, sehingga diteken oleh yang menyita, diteken oleh yang misalnya yang oleh surat. Kemudian ada pihak RT atau RW atau aparatur desa yang mengetahui atau ikut bertangan di, maka itulah sahnya penyitaan. Demikian. Dan terakhir Pak, bagaimana proses pra-penuntutan? Pra-penuntutan itu terjadi adalah di dalam kekuasaan atau perkara itu sedang berada di tangan pihak jaksa. Itu pra-penuntutan. Itu setelah perkara itu dinyatakan P21 oleh pihak kepolisian, kemudian dilimpahkan oleh ke jaksa.
kejaksaan. Di tangan kejaksaan berkas itu sebelum diajukan ke persidangan itu waktunya 30 hari. Itulah masa pra penuntutan. Disitulah nanti jaksa yang ditunjuk oleh kejaksaan negerinya, kepala kejaksaan negerinya atau kasih hidupnya misalnya, untuk membuat tuntutan, itu membuat surat dakwaan, belum tuntutan, untuk membuat surat dakwaan. Kemudian menyiapkan berkas yang berkaitan dengan perkara yang dimaksud. Nah, bisa saja kemudian berproses sekarang ini kan, berproses di pengadilan, kemudian dituntut, dilakukan penuntutan. Nah, sebelum itu juga ada pada perkara-perkara tertentu itu yang disebut dengan runtut rencana tuntutan. Ada yang runtut itu hanya sebatas kepala kejaksaan negeri saja, ada yang runtut itu dari kejaksaan tinggi, bahkan ada yang mendapat petunjuk dari dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan penuntutan terhadap sebuah tindak pidana yang sedang dilakukan penuntutannya. Nah, saya pikir proses pra penuntutan seperti itu. Memang banyak orang mengatakan pra penuntutan itu sejak P21 nyatakan P21 sampai dimasukkannya di pengadilan sampai sidang pertama itu pra penuntutan. Tapi kalau saya melihat pra penuntutan itu secara lapangannya ya sebelum dituntut itu masih dalam proses pra penuntutan. Hasil sebetulnya sudah kalau saya dan tersebut. Kemudian cara kita dengan Bapak, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.